Apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, saya berdoa akan membuka mata rohani setiap Anda. Kemarin kita sudah membahas, tetapi sebelum saya tunjukkan beberapa hal, saya mau sampaikan kebenaran firman ini supaya Anda ngerti, Anda nangkap, bahwa sebetulnya kalau kita mempelajari, Anda mengamati akan semua yang terjadi di dunia ini, maka sebetulnya kesimpulannya jelas. Kita sudah hidup pada akhir daripada akhir zaman. Ada banyak orang berkata, Pak, sudah terlalu banyak orang bicara dari waktu ke waktu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berkata, Alkitab mengatakan, kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, Alkitab berkata, anggap itu sebuah kesempatan dan kesabaran Tuhan untuk memberikan kesempatan lebih banyak lagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, semua yang kita pelajari, saya berdoa tidak membuat Anda terobsesi dengan mereka. Karena sebetulnya yang paling penting adalah pengertian kesadaran ini seharusnya membuat kita berkata, aku harus hidup total buat Tuhan. Dan semakin kita berjuang lebih banyak lagi, memberitakan akan nama Tuhan supaya makin banyak orang diselamatkan dan hidup mereka diubah dalam anugerah Tuhan. Saya ingin berterima kasih buat semua persembahan saudara yang kemarin Anda berikan. Kita akan kumpulkan dengan beberapa tempat lain yang akan membawa korban juga. Nanti pada sekitar minggu ketiga bulan depan atau minggu kedua bulan depan, kita lagi ngatur tanggalnya, kami akan kirim beberapa orang masuk lewat Turki untuk melayani para pengungsi yang sedang tersebar di beberapa negara. Kita tidak buat tour, tidak buat trip, jadi tidak usah mendaftar untuk ikut. Tempat yang cukup berbahaya, kami kirim beberapa orang. Saya sedang mencoba untuk menjalin sebuah hubungan dengan banyak gereja di Turki terutama, dan berharap itu bisa akan menolong dari waktu ke waktu. Terima kasih juga buat support Anda, buat teman-teman di Ukraine. Mereka menghadapi akan masa-masa yang tidak mudah. Dan sebetulnya di tahun lalu atau 2 tahun lalu ketika kami ke sana, saya sudah ingatkan semua gereja yang kami kunjungi. Saya tidak khotbah yang lain kecuali khotbah tentang peperangan rohani dan memberikan warning kepada mereka kalau mereka tidak berdiri buat bangsa mereka, sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Saya tidak tahu apakah mereka nangkap atau tidak, tetapi kenyataannya adalah sekarang negara dalam keadaan goncang yang luar biasa. Kemarin saya cerita, teman saya pendeta, dia sudah email saya, dia berkata kami sedang merencanakan mengevakuasi seluruh jemaat untuk pindahkan bagian lain dari Ukraine yang lebih aman. Saudara, Indonesia diluputkan Tuhan. Anda bisa melihat doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Amen. Mari terus kawal bangsa dan negara kita. Jangan jadi orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang hanya sensasional. Lebih baik semua kita redam, kita datang ke Tuhan, hadapkan ke Tuhan. Itu jauh lebih baik. Mari jadi umat yang terdidik, umat yang cerdas, umat yang tidak mudah jadi alat setan untuk menyebarkan akan semua berita yang tidak baik. Nah, kemarin kita sudah membahas apa yang kami alami pada waktu kami disuruh Tuhan ke UK, ke Inggris, dan Tuhan membuka akan rahasia dari apa yang sebetulnya jadi rencana setan. Kembali saya berkata, bukan untuk membuat kita terobsesi dengan segala sesuatunya, tapi mari kita melihat Tuhan buka itu supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan itu bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi itu real. Dan Tuhan mau berkata, kedatangannya memang sudah sangat dekat. Nah, saudara sekalian, sekarang hari ini saya ingin tunjukkan Anda sesuatu. Tuhan mengatakan begini, sejak ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, bahwa seperti bintang-bintang itu juga keturunanmu, maka kalau Anda membaca Alkitab, kita tidak ada waktu untuk baca ayatnya semua, saya akan jelaskan dengan cepat.
maka kita mengerti bahwa yang pertama kali disebut bintang itu adalah Lucifer. Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya, Lucifer dikatakan sebagai bintang timur atau putra fajar. Rupanya istilah bintang timur itu adalah istilah jabatan. Seperti misalnya gubernur atau presiden, ya, atau misalnya menteri apa gitu. Itu kan boleh ganti orang, tapi jabatan, nama jabatannya sama. Jakarta punya gubernur. Nah, siapapun nanti yang jadi gubernur, namanya gubernur, orangnya bisa ganti. Anda nangkep ya? Nah, itu bukan nama sebutan orang, bukan nama orang atau nama pribadi, tapi rupanya nama jabatan. Sebab kalau Anda baca, nanti dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Di Yesaya dikatakan itu Lucifer. Tapi di Wahyu, Tuhan berkata, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Apa artinya? Apa yang pernah pada waktu itu dijabat oleh Lucifer, ketika dia jatuh, jabatannya itu dicopot. Dan kemudian diambil oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam kitab Wahyu yang sama, kalau Anda membaca surat kepada jemaat Tiatira, Alkitab berkata, barang siapa melakukan tugasnya, pekerjaanku sampai selesai ketika aku datang. Tuhan Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadanya bintang timur. Itu pasukan gada besi, itu di situ. Diberikan namanya bintang timur. Jadi Tuhan adalah bintang, Lucifer juga pernah disebut sebagai bintang, kita anak-anaknya, keturunan Abraham adalah bintang. Nah, sehingga saya memberi istilah pertempuran ini yang terjadi adalah Star Wars, perang bintang sebetulnya. Nah, dengan pengertian itu Anda harus menangkap apa yang kemudian kita perlu perhatikan. Nah, sekarang mari kita lihat dalam surat Yudas di Perjanjian Baru, pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ada orang yang diberi istilah ini oleh Alkitab, Yudas, pasal pertama, ayat 13. Alkitab berkata, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Dan dikatakan mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia, enggak terlalu jelas. Mengapa bintang kok kemudian dikatakan diberikan di dunia yang kelam, dunia kekelaman. Kenapa? Kalau Anda membaca dalam terjemahan lain, dalam Alkitab The Message, maka istilah yang muncul di sini jelas. Dikatakan mereka seperti lost stars atau bintang-bintang yang hilang in outer space, di angkasa luar. Dan dikatakan mereka itu bintang-bintang yang on their way to the black hole, menuju kepada black hole, lubang yang hitam. Saudara, di angkasa luar itu orang mengenal ada sebuah area yang diberi nama black hole. Nah, itu apapun benda angkasa yang kesedot masuk ke situ musnah. Nggak jelas, hilang aja. Nah, ada bintang-bintang yang keluar dari orbitnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai lost stars. Bintang yang kemudian nggak jelas, ngambang nggak jelas kemana, dan itu disedot oleh black hole. Kalau dia masuk, dia terhilang. Jadi ada bagian dalam kehidupan kita yang saudara harus pahami. Kita ini bintang, dan setiap bintang itu ada peredarannya. Kita ini punya sebuah areal peredaran tertentu. Kalau Anda lepas dari itu, you are the lost stars. Dan itu yang kemudian disedot oleh black hole. Saudara, ini sebetulnya bicara apa? Hidup Anda dan saya itu punya sebuah destiny.
Kalau Anda ngerti destinimu, Anda bergerak dalam peredaran saudara. Anda berkata, ini destiniku. Aku hidup oleh karena ini. Aku melakukan ini karena destiniku. Ini karena kehendak Tuhan dalam hidupku. Anda bergerak seperti itu. Tapi Anda harus waspada. Ada kuasa lain yang terus mencoba akan membuat Anda off. Lepas dari peredaran itu. Dan begitu Anda lepas dari peredaran, Anda keluar dari destiny saudara. Anda seperti lost stars, bintang yang hilang. Dan itu akan menuju ke black hole. Nah sekarang orang bertanya begini, Pak, bagaimana cara menaklukkan kalau kita ini bisa dikalahkan, walaupun jatah kita lebih dari pemenang, tapi mengapa ada bintang-bintang yang hilang dari peredarannya? Menjadi benda angkasa yang tidak jelas. Mengembara kemana? Saya membaca satu ayat yang menarik. Coba dilihat sama-sama. Di dalam Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-7. Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-7. Firman berkata, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan dikatakan mengurung bintang-bintang dengan apa saudara? Meterai. Nah, sekarang Anda harus mengerti dalam perang bintang sebetulnya apa yang paling signifikan? Meterai. Siapapun yang bisa dimeteraikan, sebetulnya dia seperti bintang yang terkurung. Dia seperti bintang yang dihabisi, dikeluarkan dari destininya. Kalau bisa dikurung, maka sebetulnya dia tinggal diarahkan oleh orang yang mengurungnya. Saudara, setan punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Seberapa Pak kekuatan daripada meterai ini? Saya mau cerita, ini sebuah pengalaman. Hari terakhir kami di London, setelah makan siang, mau ngapain? Sore baru harus ke airport, malam kami terbang balik ke Indonesia. Semua tugas selesai, buat saya ini sebuah trip perjalanan yang paling aneh, tapi ajaib sekali, karena Tuhan membuka begitu banyak hal. Nah akhirnya kita putuskan, sudahlah di situ dekat-dekat situ ada tempat perbelanjaan, bisnya berhenti di sini, suruh jalan 2,5 jam atau 3 jam lagi, kumpul di tempat yang sama, di tempat berhentian bis. Maka teman-teman nyebar. Saya ditanya, teman-teman, Bapak pengen cari apa? Enggak, saya tidak ada tujuan belanja apa-apa, karena saya mau selesaikan tugas. Sudah selesai, sudah waktunya pulang Indonesia, kewajiban masih banyak yang harus diselesaikan. Terus singkat cerita nyebar, beberapa teman, beberapa gabung dengan saya, jalan aja. Lalu kami masuk ke satu toko. Toko itu tempat jual peralatan untuk istilah saya, kecantikan pria. Ya Anda tahu, tapi ini zaman kuno. Dulu kalau orang cukur itu, brengosnya kan pakai foam, dikasih begitu kan, terus dicukur pelan-pelan begitu. Lah zaman-zaman kuno itu ada toko yang jual begituan. Tapi ya level mewah lah. Ada sisir zaman kuno yang gede-gede, kayak punya oma dulu itu saudara, gede-gede itu dijual. Lucu juga sih, lihat sebentar tapi saya nggak tertarik saudara. Lalu kemudian saya keluar. Begitu saya keluar, tiba-tiba lewat di depan saya satu orang pria, saya nggak tahu apakah keturunan India atau Pakistan atau Sri Lanka, kurang lebih kan mirip saudara. Bukan soal rasnya, saya hanya ingin menunjukkan, mendeskripsikan ke saudara. Dia berdiri di depan saya dan dia berkata begini, tanpa ABCD, tanpa kenalan dia ngomong begini. Kamu punya wajah keberuntungan. You have a lucky face, katanya. Dan bulan depan adalah bulan keberuntunganmu.
Wih. Kalau Anda diomongi gitu, jawaban saudara apa? Saya pengen pulang Semarang nih saudara. Sudah bertahun-tahun masih begini. Saya berpikir SHRK jauh lebih hebat. Saya tanya ke, maaf nih, AOC Surabaya, persis saudara jawabnya. Saya tanya ke jemaatnya Pak Hadi di Temanggung, persis jawabnya sama. Saya tanya di JKI, jawabnya sama. Saya tanya SHRK, jawabnya sama. Cari makan yuk Kevin. Saudara, ketika saya mendengar itu, reaksi saya beda. Saya bilang, aku tolak dalam nama Yesus. Ini bukan wajah beruntung, ini wajah diberkati. Loh, amenmu yang mana? Kalau Anda punya wajah sekedar beruntung, maka ada istilah untung-untungan. Ada namanya lucky draw. Itu kan lotre. Jadi kalau Anda terima itu, maka sebetulnya hidupmu ya untung-untungan. Dan keberuntunganku baru datang bulan depan. Saya bilang, aku tolak dalam nama Yesus. Ini bukan wajah beruntung, ini wajah diberkati. Berkatku tidak usah nunggu bulan depan, sedang datang, sudah datang, sedang aku nikmati, tidak usah nunggu bulan depan. Jangan tepuk tangan saudara, bertobat itu. Saudara ngerti nggak itu bahaya? Saya ngomong jujur apa adanya. Begitu dia ngomong, kenapa saya bereaksi begitu kuat? Karena begitu dia ngomong, saya merasa ada sesuatu yang ingin masuk dan nempel di wajah saya. Itu omongan begini, kerasa sekali. Maka saya berkata, saudara, hati-hati dengan omongan. Kemarin minggu lalu kami baru pulang dari Surabaya, ada anak Tuhan cerita, dia pernah punya burung beo. Burung ini pemberian dari seorang pendeta di daerah Ambon. Dan burung ini bisa nirukan segala macam, termasuk bisa berbahasa roh. Karena milik pendeta. Sering dengar di gereja berbahasa roh, ini burung berbahasa roh. Kalau pada waktu diberikan oleh teman yang di Surabaya ini nirukan apa saja. Kalau ada telepon bunyi dia teriak, halo, halo. Kalau ada bel di rumah, dia teriak panggil pembantunya, Surti, bukain pintu. Bayangin saudara, itu burung beo orang suka. Satu hari, burung yang bisa berbahasa roh ini, mendengar si pembantu nyanyi. Tahu lagunya? Aku masih seperti yang dulu. Tapi dia nggak bisa niruin. Apa yang dia katakan? Aku mati, mati aku mati, mati. Sekian hari kemudian mati saudara. Anda tahu yang namanya meterai? Itu wujudnya seringkali berupa proklamasi kita, perkataan kita. Nah ada orang-orang yang sebetulnya kadang-kadang niatnya seperti itu. Ada orang-orang yang lost control dalam perkataan mulutnya. Saya setiap kali tinggal di hotel ketika di luar kota, seringkali yang jemput saya berkata, Pak saya sudah nunggu di bawah. Saya akan jawabnya berkata apa? Saya nggak akan berkata, oke saya turun. Enggak saudara, saya nggak mau turun. Saya naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Jadi saya bilang, saya ke lobi. Saya nggak berkata, saya turun. Saya tidak mau mengurung, memeteraikan diri saya sendiri. Anda nangkap itu. Tapi kalau Anda ngerti ini, terus kemudian Anda sering ngutuki orang, Anda masalah. Sebab kita diperintah Tuhan, memberkati bukan ngutuki. Itu bisa membalik loh. Jadi hati-hati dengan perkataan.
So meterai itu begitu penting. Jadi begitu orang ini berkata, you have a lucky face, I said, no way. Aku tolak dalam nama Yesus, ini wajah diberkati. Kalau diberkati kan setiap hari dan setiap saat Tuhan memberkati hidupku, saudara. Iya toh? Ini saya mau cerita apa adanya ini. Jangan iri dan jangan terlalu banyak tanya kali ya. Selesai itu, saya melangkah beberapa langkah, ada toko lain, karena itu kan pertokoan, saudara. Itu pertokoan jual tas. Tas untuk traveling, untuk Anda kalau sering pergi. Ya, beberapa dari kita sukain mereknya, merek hebat lah. Terus belok, mampir, karena nggak ada rencana beli. Begitu masuk, lihat-lihat, ada teman tanya begini, Pak, yang paling keren mana Pak? Nah, saya lagi lihat satu tas, saudara, keren sekali, galak. Kalau orangnya hatinya lembut, tasnya galak nggak apa-apa, karena tas kalau galak tidak maki-maki, saudara. Tidak marah-marah. Saya bilang, wah ini keren sekali. Kombinasi warnanya hitamnya kuat sama ada semuanya itu stainless, seperti stainless steel gitu. Saya bilang, wih ini keren sekali. Begitu keren saya datangi, saya lihat, wih ini keren betul. Lalu saya iseng, kalau Anda sudah lihat barang bagus, apa yang berikutnya Anda harus lihat? Pinter kalau itu. Anda mesti ngelihat. Begitu ngelihat, saya tutup lagi. Saya senyum, saya mundur, muter. Teman ini tanya, Pak yang paling keren mana Pak di sini? Saya pikir dia mau beli. Saya bilang ini loh, keren. Ada dua warna biru sama hitam. Bagus mana Pak? Saya bilang, hitam. Ini kalau kamu jalan ya, saya bilang. Kamu saya bilang geledek ini di airport. Wis, orang bergetar semua, ngeri. Benar. Auranya ini luar biasa. Karena saya sudah tahu harganya, saudara. Nah, di merek itu ada memang diberi tempat. Jadi kalau Anda beli di agentnya, toko yang ditunjuk, memang Anda bisa dicap itu dengan inisial apapun yang Anda minta, 3 huruf inisialnya maksimal. Saya gerak ke tempat lain, teman ini ambil, bawa ke kasir. Saya agak bahagia, wah saya pilihkan dia oke nih rupanya. Karena nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia panggil saya. Pak, ini mau dikasih inisial apa? 3 huruf. Loh, maksudmu ini buat Bapak aja. Dia bayar, saudara. Saya dikasih, saya bilang inisial. Loh, saya punya inisial. Saya kasih inisial. Anak saya laki kan ngikuti kemanapun saya pergi, saudara. Dan dia juga tahu harganya. Dia mepet saya begini. Papi, dia pakai bahasa Jawa nih. Papi ini kok umpaan begini sih Mas? Loh gimana? Tahu nggak harganya berapa? Tahu lah. Lah kok ini? Lah ini, wajah diberkati. Kalau aku terima, baru bulan depan gue dapat KW1, KW2, KW3 nggak jelas. Mungkin kalau bulan depan kan September berarti kan ini anak-anak saya lagi di Cina. Mungkin gue dapat oleh-oleh tas made in China di Guangzhou, saya nggak tahu. Saudara, meterai itu seringkali berupa perkataan. Kuasa gelap juga seringkali kan Anda ngerti namanya kutukan. Dan itu ternyata mengurung bintang-bintang. Kalau Anda peperangan rohani, sebagian besar yang kita buat adalah kita memperkatakan. Ya toh? Kita nengking, kita ngusir, kita ngurung, kita ngomong sesuatu dipatok apapun yang kita buat. Selalu dengan kuasa perkataan. Sebetulnya itu apa? Meterai. Itu meterai, saudara. Nah, saya melihat sesuatu yang aneh beberapa saat terakhir ini. Saya bukan terobsesi ingin mempelajari itu lebih dalam, tidak. Tapi ketika Tuhan buka, saya mengerti tujuan saya adalah
Saya memberikan warning kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan, bahwa ini akhir zaman, tapi sekaligus sebetulnya saya mau berkata, mesti waspada loh. Kita sudah terlalu banyak mendengar tentang kata peperangan rohani. Sebagian orang capek dengan kata itu. Tapi saya berharap Anda tidak pernah letih. Karena musuh juga nggak pernah letih. Ini saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh. Anda boleh cari, Anda boleh search sendiri, Anda akan menjumpai fakta yang sama. Di Hollywood itu dikeluarkan satu film animasi, film animasi. Anda tahu ya, bukan manusia yang tampil, tapi animasi. Judulnya Family Guys. Tentang satu keluarga, tapi ini film jorok sekali. Ada incest antara bapak dengan anak perempuannya. Anda jangan nonton lah. Ini film jorok sekali. Nah, aneh film ini tuh ada satu fenomena yang sampai dibahas. Sebelum terjadi sesuatu yang tragis, di film itu sudah muncul. Dan jarak waktunya nggak jauh. Contoh ini. Peristiwa tahun 2001, menara kembar WTC yang di New York ya, yang diserang teroris itu dengan 2 pesawat ditabrakkan itu. Itu beberapa saat sebelum terjadi, di film itu sudah ada. Digambarkan bagaimana menara kembar itu runtuh. Lalu orang berkata, kebetulan. Tetapi terakhir ini, semakin banyak hal-hal yang sebetulnya terjadi, beberapa saat kemudian dia sudah gambarkan. Seperti kalau Anda ingat, kalau tidak salah tahun lalu, ada pengeboman di Boston pada waktu terjadi maraton, bom di Boston. Yang satu pengebomnya mati, yang satu ketangkap. Itu beberapa hari sebelumnya, ya digambarkan maraton di Boston dan dibom. Anehnya digambarkan yang ngebom itu wajahnya mirip kan, itu masih muda, wajahnya agak keriting begitu, digambarkannya persis. Lalu yang saya masih ingat itu banyak, saudara. Anda ngerti bintang film Paul Walker? Main film apa tuh? Terima kasih. Anda cukup update dalam hal itu. Itu digambarkan ada anjing, namanya siapa saya lupa, itu nama yang diperankan oleh Paul Walker itu. Itu ditabrak mobil, kecelakaan mobil dan mati anjingnya. Beberapa hari kemudian Paul Walker mati. Yang terakhir adalah bulan Agustus lalu, persis kami di London, Robin Williams mati. Di film itu digambarkan dia tergantung di pintu. Dia matinya itu gantung di pintu. Sampai orang berkata, ini kok kebetulan terus ya? Ada 2 macam teori. Satu, memang mereka dibunuh. Dan itu didesain film itu oleh mastermind yang akhirnya berkata dia harus mati, gambarkan dulu dia mati. Itu butuh pembuktian. Tetapi paling tidak, dalam bahasa kita, sebetulnya film itu seperti tindakan profetis. Ngerti saudara? Untuk apa yang diyakini akan terjadi. Orang yang main voodoo kan begitu. Patung dibuat untuk seseorang, terus ditusuk, dimantra, dan orang itu sakit dan akhirnya mati dan sebagainya. Sebetulnya, setan meniru apa yang Tuhan lakukan. Tindakan profetis. Semua yang di perjanjian lama merupakan, sebagian besar merupakan tindakan profetis, digenapi di perjanjian baru. Ibrani mengatakan perjanjian lama adalah shadow, perjanjian baru adalah substance-nya. Jadi kalau kita melihat semua yang terjadi, saya berkata, Anda mesti waspada dengan perkataanmu, karena seringkali meterai itu adalah dari perkataan kita. Anda mesti ngerti segala sesuatu yang profetisnya tidak baik.
Anda mesti berkata, singkirkan dari hidup kita. Amen, saudara. Karena itu yang mengurung bintang-bintang. Dan bagaimanapun Tuhan berkata, kita adalah bintang-bintangnya. Dan firman berkata, orang yang membawa banyak orang dalam kebenaran, dia seperti bintang-bintang, tidak akan jatuh untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, sekarang saya mau share sesuatu yang kami lihat di Edinburgh. Kemarin saya cerita lebih banyak kepada apa yang Tuhan buka waktu di London, tapi saya mau hari ini, saya mau ajak Anda melihat sesuatu. Lalu kemudian, kita akan buat pemutusan kutub. Ada 12 macam, mari kita beresi hidup kita. Tuntas, selesai, dan sejak hari ini kita tidak akan pernah main-main dengan perkataan kita dan dengan destiny kita. Kita akan kejar apa yang dari Tuhan. Kita akan sangat mengingini apa yang dari Tuhan dan bukan apa yang dari daging, apalagi dari setan. Saudara, pada waktu sebelum saya cerita lebih jauh, tolong kembalikan gambar globe yang kemarin. Oke, kemarin saya jelaskan ini adalah gambar globe. Kita menemukan rahasia di angka 33. Kalau Anda melihat bintang Daud, itu adalah 2 segitiga, 33 sebetulnya. Menurut saya itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bergabung dengan ciptaan yang serupa dengan dia, roh, jiwa, tubuh, yaitu kita anak-anaknya. Nah, kalau Anda perhatikan, angka itu aneh kan? Anda melihat ada garis merah ini, itu 33 derajat lintang utara, di situ ada beberapa kota, ada kota Baghdad, kota Damaskus, membentang antara Baghdad dan Damaskus, sedang bergerak orang-orang yang begitu bukan manusia, menggorok, membantai begitu banyak orang, dan sedang jadi masalah dunia hari ini. Lalu kemudian ada di Beirut, masih terjadi perang, Kabul, Anda mengerti, masih belum selesai sampai hari ini. Kemudian kota Nagasaki, kemarin sudah saya jelaskan, kalau Anda ingin ada rekamannya di depan dijual. Lalu kota Benghazi, itu adalah kota di mana kedutaan Amerika tahun lalu atau 2 tahun lalu diserang oleh milisi, dan duta besarnya namanya Stephen Colombo itu minta bantuan ke Amerika, dan Amerika tidak tolong sama sekali. Tidak ada bantuan sehingga dia akhirnya mati, dan dengan beberapa pengawalnya akhirnya mati. Mengerikan sekali. Lalu kemudian ada segitiga Bermuda, Anda mengerti itu terjadi, sudah jadi masalah selama nggak tahu berapa tahun, bertahun-tahun, dan misteri sampai hari ini. Lalu kota Babilonia yang lama, yang kuno juga sekitar 33 derajat lintang utara. Lalu lembah Megiddo, tempat di mana nanti perang Armageddon akan terjadi, sekitar itu. Dan Taman Eden juga ada persis di 33 derajat lintang utara. Nah, saudara sekalian, ini angka 33. Sekarang pada waktu sebelum kami ke London, Tuhan bawa kami ke kota Edinburgh. Hari kedua, kami dibawa Tuhan masuk ke museum. Dan di situ kami menjumpai sebuah jam yang sejak dari Indonesia, pada waktu pemetaan Tuhan berkata, datangi jam ini, karena ini harus diberesi. Coba tunjukkan gambar jamnya. Oke, namanya adalah Millennium Clock. Saudara, ini terdiri dari 3 bagian. Kalau Anda perhatikan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bagian ketiganya ya. Anda harus mengerti, tinggi daripada jam ini adalah 33 feet. 33 lagi. Nah, pada waktu kami melihat jam ini, sebetulnya jam ini adalah jam kutukan. Jam ini adalah jam kutukan. Saya punya beberapa catatan kecil, saya mau bacakan buat saudara. Saudara, jam ini pada bagian yang ketiganya, pada tingkat yang ketiga, ya, nanti ini ada 12 bentuk manusia yang mengerikan, yang tersiksa. Ini di bagian ketiga ini. Lagi-lagi bagian 3, tingginya 33 feet, dan itu bagian kutukan manusia paling mengerikannya di bagian ketiga. Itu sebetulnya dibuat
lewat tangan orang namanya Edward Bersutski. Dan itu dibuat pada musim panas tahun 1999. Anda tahu itu tergantung dari mana Anda melihatnya. Bisa 666, bisa 999. Dan dia berkata bahwa dia seperti orang trans. Seperti orang kerasukan kesurupan. Dia mengatakan itu sebuah pengalaman yang sangat cepat dan menakutkan sekali. Dan dia berkata dengan jelas, dia mengatakan, it wasn't me who made them. Bukan aku yang buat. I only let them into existence. Aku hanya kayak jadi saluran tangan aja untuk membuat ini menjadi sebuah kenyataan. Yang ini. Nah ini isinya adalah 12 bentuk manusia. Dan ternyata setiap bentuk itu bicara soal bulan dari Januari sampai Desember. Dan itu bicara soal kutukan. Nah yang mengerikan kalau Anda perhatikan ini ada cermin di sini. Nah itu kan dibuka untuk umum dan tidak bayar. Biasanya orang nunggu ketika ada jam tertentu, loncengnya ini bunyi. Ya, nah orang akan berkerumun di sekitar sini, padahal mereka percaya siapapun yang masuk wajahnya di cermin ini, dia masuk dalam kutukan itu. Nah, Tuhan itu berkata, nah yang ini tidak main-main. Makanya kita sudah beberapa kali kita buat, dan saya ingin malam hari ini kita beresi Anda semua yang di sini. Amen, saudara. Pak, saya punya keluarga ini, kami sudah ada DVD-nya, Anda bisa cari di sana tentang Perang Bintang, Anda bisa cari di sana, supaya nanti di rumah kalau itu juga ada deklarasinya, Anda bisa pakai juga untuk yang di rumah. Coba tunjukkan gambar ini sebentar aja, gambar jelek. Nah ini gambarnya kayak gini. Si jelek ini kayak seperti ini. Oke, matikan, selesai. Dan matikan tolong. Tolong dihapus, thank you. Saya enggak happy lihat itu. Sekedar untuk Anda tahu saja. Nah saudara sekalian, apa itu kutukannya? Saya akan jelaskan Januari, kemudian langsung nanti setelah itu yang lahir Januari Anda berdiri. Mewakili yang lain. Oke? Nanti ada saudara satu akan ucapkan deklarasi, Anda aminkan. Karena begini, belum tentu yang Januari persis seperti itu. Mungkin di tempat yang lain, tapi ini kurang lebih. Makanya kita perang sama-sama, kita patahkan sama-sama. Nanti kalau mengaminkan, semua mengaminkan. Jadi kita orang yang merdeka. Kita akan habisi semua yang bukan dari Tuhan, dan kita selesaikan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. Apakah Anda siap? Oke. Saya minta teman-teman yang 12 bisa siap di depan. Berikan mic, nanti gantian satu orang satu. Dan saya akan mulai jelaskan. Anda perhatikan baik-baik akan 12 ini, lalu kita akan selesaikan. Saudara perhatikan 12 kutukan itu bicara apa? Yang pertama, siapa yang lahir bulan Januari? Tolong berdiri sebentar, langsung berdiri. Dengerin saudara ya, yang lain dengerin. Dia itu ngutuknya dengan berkata apa? Jadi pelawak tua. Loh kalau Anda itu pelawak yang sering muncul di TV, itu pelawak untuk menghibur. Tapi tahu enggak Anda siapa pelawak tua itu? Tuhan berkata kepada saya, Simpson. Di Alkitab kalau Anda baca, Simpson itu, dia sebetulnya sejak lahir terima anugerah luar biasa. Kekuatannya di rambutnya tidak boleh dipotong. Tapi dia main-main dengan anugerah yang Tuhan beri. Dengan perempuan, sukanya dengan perempuan-perempuan yang bukan sebangsanya. Sampai kemudian istrinya mati. Lalu kemudian dengan Delilah dirayu terus. Dia mainkan Delilah. Dia pikir seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta dan lepas. Tapi satu hari, orang yang terus mempermainkan anugerah, tidak pernah serius dengan hidup dan destininya, akan berakhir. Rahasianya kepegang,
Dan kemudian habis tenaganya. Ditangkap dan dicungkil kedua matanya. Dan Simson jadi pelawak. Satu hari raja-raja Filistin sedang happy hatinya berkata, panggil Simson kemari, suruh dia melawak. Alkitab berkata dia melawak. Saya teringat dengan satu orang. Satu hari saya nonton televisi, saudara. Saya lihat, kalau sekarang kan banyak kan, stand up komedi. Orang cuma satu, terus lelucon. Ada satu orang lucu. Dan ternyata itu dibuat di kota Las Vegas. Dan yang nonton banyak sekali. Ketika saya perhatikan, saya kaget. Yang melawak hari itu adalah Mike Tyson. Orang yang pernah ditakuti di seluruh dunia. Petinju kelas berat yang sangat ditakuti. Bekas anak jalanan ditemu oleh pelatih asal Italia namanya Jus Damasio. Dilatih, diajari baca, diajari nulis, dilajar bertinju sampai jadi juara dunia yang hebat. Kalau nonton Mike Tyson lebih dari 2 ronde sudah aneh. Biasanya ronde pertama, selesai langsung, selesai KO. Dan Anda kalau masih ingat itu seperti itu. Akhirnya dia mempermainkan anugerah yang Tuhan beri. Dia main perempuan, nikah, mukuli istrinya, memperkosa orang dan sebagainya. Masuk penjara, pindah agama. Akhirnya keluar, ditemukan seorang wanita jadi pemungut sampah di kota Las Vegas. Wanita ini mencintai dia, diangkat lagi, dicoba carikan kerjaan. Dan pekerjaan yang ada adalah melawak. Dia cerita tentang dirinya dan dia mentertawakan dirinya. Dia tulis sebuah buku, From Zero to Zero. Bukan from zero to hero, from zero to zero. Simpson abad 20 dan 21 adalah Mike Tyson. Habis semua, kekayaannya ludes. Tidak ada lagi orang menghormati dia. Why? Dia jadi pelawak tua. Banyak orang tanpa sadar hobinya mempermainkan destiny-nya. Tidak pernah serius dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ingat loh, kesabaran Tuhan itu bukan kekal. Dia memang panjang sabar, tapi tetap ada batasnya. Saya berdoa tidak ada pelawak di tengah-tengah kita. Hidup kita serius bagi Tuhan. Kita menikmati blessing-nya, tapi kita serius dengan apa yang dia beri. Ayo bahasa roh dengan kuat. Syakarapata shikana mata kara shikiri kata santa kalama. Urus shikari mata kasakara mata. Semua bahasa roh ini nyangkut hidupmu, semua bahasa roh. Shikara mata kahara shikirina mata kara mata. Pelawak tua yang tidak serius dengan hidupnya, yang menjadi bahan tertawaan iblis seperti Simpson dan Tyson, yang from zero to zero, apapun yang dilakukan gagal, yang mempermainkan anugerah Tuhan dan tidak sadar hidup dalam roh Tuhan, yang tidak serius menanggapi semua yang Tuhan tetapkan, yang tidak mau bertobat dan berubah. Mulai hari ini sampai Maranatha, semua kutuk ini kami putuskan dan batalkan di dalam nama Yesus. Kami adalah bintang-bintang Tuhan yang menertawakan iblis, yang selalu ada dalam orbit Tuhan. Apapun yang kami lakukan berdampak kekal, berhasil dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Kami anak-anak Tuhan yang tahu diri, menghargai, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, yang mengejar destiny kami dengan kuat. Ada kemudahan, ada ketenangan, ada shalom, seirama dengan hati Yesus, mencapai puncak dengan ketepatan, memiliki sukacita. Semua kegagalan dan penghinaan diubah menjadi kemuliaan. Kami bintang-bintang Tuhan yang bersinar dan terus bersinar. Tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup kami. Sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin. Yang Februari silakan berdiri. Yang Februari, yang lahir bulan Februari silakan berdiri. Di bulan Februari mereka mengutuk jadi martir.
Saudara, martir itu adalah sebuah kehormatan jika itu kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain secara konyol. Seperti apa, Pak? Saya beri contoh misalnya. Alkitab berkata, jangan menjadi penanggung sesamamu. Ada orang-orang yang hobinya nyarikan utangan orang lain. Lalu kemudian dia berkata, saya yang nanggung. Lalu orang berkata, wah martir dong, kamu hebat dong korban untuk orang lain. Kelihatannya, tapi itu konyol. Ada martir yang karena kehendak Tuhan yang sempurna, itu baik. Bahkan itu mulia. Tetapi ada orang-orang yang mengorbankan dirinya, seakan-akan dia adalah seorang pahlawan. Padahal itu pahlawan kesiangan. Tidak bisa kita mengorbankan diri kita untuk orang lain sambil kita melanggar perintah Tuhan. Saudara, Anda harus perhatikan semua pengorbanan yang konyol, yang bukan dari kehendak Tuhan, itu martir yang konyol. Dan saya berdoa, hidup kita tidak pernah konyol. Dalam jalur Tuhan yang sempurna. Amen. Mari patahkan semua yang bukan dari Tuhan. Karena kalau Anda baca di kitab Wahyu, itu ada orang-orang yang martir di bawah mezbah, teriak-teriak nuntut pembalasan. Tidak ada kerelaan untuk korban akhirnya. Menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan saya mau berkata, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Semua bahasa roh dengan kuat. Shikara pata, shikara mata, kalapa. Setiap yang bulan Februari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Amin. Kami menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena berkat Tuhan dalam hidup kami sangat melimpah. Yang kedua, kami bukanlah orang-orang yang mati, tapi kami adalah orang-orang yang hidup untuk Yesus. Kami adalah orang-orang yang hidup dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Amen. Yang ketiga, kami adalah orang-orang yang menyelesaikan destiny kami. Menyelesaikan destiny kami sampai tuntas. Amin. Genap dan di dalam hidup kami. Ya. Dan yang keempat, kami adalah orang-orang yang tidak akan menjadi martir, tapi kita akan hidup. Dan kita akan dijemput Tuhan. Amin. Di awan-awan. Amin. Oleh para malaikat Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima berkat Februari. Berkat cinta Tuhan. Yes. Berkat kelimpahan. Berkat Amin. yang spesial. Yang dikasihi. Murid yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam di nama dalam Yesus. nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata. Amin. 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 Sekarang yang lahir bulan Maret berdiri. Dalam kutukan itu dikatakan kelahiran yang dipaksa. Ini orang yang selalu merasa bahwa apapun yang dia inginkan tidak pernah diberi. Aku hanya dipaksa, dipaksa, dipaksa. Mau kawin sama ini gak boleh, dipaksa sama ini. Mau kerja ini gak boleh, dipaksa sama ini. Selalu hanya berkata, aku ini korban dipaksa terus hidupku. Tidak pernah mendapatkan apa yang aku inginkan dan kebebasan di hati. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Ayub pernah berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ini orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah bisa bersyukur karena selalu merasa dipaksa. Saya mau berkata, Tuhan memberikan kebebasan. Tidak boleh yang lain memaksa kita mencapai destiny kita lari dengan sukacita dan bukan dengan paksaan. Mari berbahasa roh yang kuat. Syakara pata shikara namata ka shikara lamata kalaba. Neketa shikara lamata koropo shika. Tuhan, kami balikan Tuhan setiap kutuk di bulan Maret Tuhan dalam nama Yesus. Kami katakan, kami dilahirkan dan hidup bukan karena paksaan. Kami lahir karena ada tujuan ilahi. Hanya Tuhan yang menentukan hidup kami. Dan kami dipaksa tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang penuh kasih untuk sampai dan menyelesaikan destiny kami. Amin. Bibir, lidah, mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Kami menentukan keadaan dan mengendalikan keadaan
menurut hikmat dan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kami hidup diberkati dan berkelimpahan. Yes. Tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan Yesus Kristus mencurahkan yang terbaik dari Yes. surga bagi kami, jasmani dan rohani. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Perkenanan, kemudahan, dan kemurahan Tuhan dan manusia selalu menyertai kami. Dan kami ditentukan untuk menjadi kepala, pemimpin generasi gada besi, Yes. dan terus di atas. Tapi tunduk pada kepala gereja, yaitu Yes. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai semua genap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Yang bulan April lahir di April, silakan berdiri. Kutukannya adalah bencana. Ini orang yang kemanapun dia pergi diikuti bencana dan musibah. Kemanapun selalu sial, tidak pernah baik, musibah demi musibah terus dia alami. Saudara Ayub pernah berkata begini, langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia. Kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Jatah kita bukan bencana dan musibah. Firman berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kita tidak akan menikmati, tidak akan diingini oleh bencana, tapi kebajikan dan kemurahan belaka kata firman Tuhan yang mengikuti kita seumur hidup kita. Kita mau patahkan kutuk ini, semua bahasa roh yang kuat. Syatakara sikara lamataka, oh sikara lamataka sekirebete. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yes. dipatahkan dan dibatalkan semua kutuk atas semua orang yang lahir di bulan April. Semua yang lahir di bulan April bukan lahir sebagai pembawa bencana, bukan orang yang bernasib sial, dan juga tidak mendatangkan bencana dan kerugian bagi orang lain. Yes. Melainkan mereka ditentukan sebagai pembawa dan penyalur berkat. Yes. Karena kemurahan dan kebajikan Amin. Tuhan yang mengikuti, membawa damai sejahtera kemanapun kami pergi dan berada. Keberhasilan dan kesuksesan akan jadi ciri yang kuat dalam hidup kami. Yes. Dan kami akan menolong dan mengupgrade hidup banyak orang. Semua kutuk sudah dipatahkan, semua kutuk sudah dibatalkan, karena Yesus sudah menebus kami lunas. Terjadi semua yang sungguh amat baik yang dari Tuhan. Ya, Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Sekarang yang lahir bulan Mei berdiri, kelihatannya bagus, sebutannya cendekiawan. Tapi ini beda, saudara. Sebetulnya ini pada orang yang terlalu banyak pertimbangan. Hitungan pertimbangan manusianya banyak. Seperti Ruben, ketika diajak perang oleh Deborah tidak mau. Karena terlalu banyak pertimbangan. Dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Terlalu banyak pakai pikiran sehingga akhirnya dia bimbang. Dan firman berkata orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan begini. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Saudara, kita dengar apa katanya Tuhan. Banyak orang pakai pikirannya sendiri dan tidak bergerak kemana-mana. Kita mau patahkan itu mulai hari ini. Anda dan saya jadi orang yang dengar apa katanya Tuhan. Mari bahasa roh dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkata, kami patahkan kutuk atas bulan Mei. Dalam nama Yesus kami patahkan pikiran manusia, pikiran para cendekiawan. Kami berkata,
Yes. Mulai hari ini semua pikiran-pikiran Dalam kekuatan nama manusia Yesus. dipatahkan. Yang berlaku atas hidup kami. Sakarapata Kami adalah sikir. pemimpin generasi gadis besi. Yes. Yang memikirkan semua pikiran Kristus. Memikirkan Ya. pikiran Kristus. Karakter Kristus. Dan kami bersatu. Sepakat dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Dan setiap apa yang Tuhan pikirkan menjadi pikiran kami. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hati Ya. Tuhan. Itu yang menjadi rencana hidup kami. Dalam nama Yesus. Yes, amin. Silakan duduk. Sekarang yang lahir bulan Juni, silakan berdiri. Di bulan Juni kutukannya adalah korban perang. Ada orang-orang yang selalu berkata, saya ini selalu jadi korban. Orang tua ribut, saya korbannya. Ini dan itu ribut, saya korbannya. Apapun, saya korbannya. Saudara, kita bukan korban. Tidak pernah Tuhan berkata, kamu korban. Ada orang bahkan sampai punya istilah saya victim mentality. Mental korban. Selalu berkata, saya ini korbannya. Seperti orang yang 38 tahun sakit. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata begini, Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku, menolong aku. Baru aku mencoba, orang lain mendahului aku. Dia berkata, semua salah. Dan dia berkata, aku ini korban karena kesalahan orang lain. Berapa banyak orang yang merasa dirinya selalu jadi korban. Tuhan berkata, berhenti nak, engkau bukan korban. Engkau pemenang yang luar biasa. Amen. Mari bahasa roh dengan kuat. Syata karapata sikaramata kalapa. Kami katakan, kami patahkan dan batalkan setiap kutuk bulan Juni. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan kami bukan korban perang. Kami tidak sakit hati, tidak baik. Dan tidak pernah menyalahkan siapapun atau apapun kondisi yang terjadi dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya kami dipanggil dan ditentukan untuk menghabisi setiap musuh-musuh kami. Yes, Lord. Oh, karena seperti ada tertulis bahwa semua pasukan lawan kami akan digiling sampai halus dan seperti debu terbang melintas seperti sekam. Karena kami akan menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Seperti ada tertulis, kami akan menumpuk setiap musuh kami. Dan semua yang gagah sombong akan menjadi sekam yang melintas terbang. Kami menumpuk mereka, menginjak mereka seperti lumpur jalanan. Karena Allah yang mengadakan pembalasan bagi kami. Dia yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami. Yang telah meluputkan kami daripada musuh kami. Bahkan Tuhan yang telah mengangkat kami, mengatasi mereka yang melawan kami. Dan kami akan menikmati segala kehidupan dalam segala kelimpahan dan mencapai shalom yang Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Sekarang yang lahir bulan Juli, silakan berdiri. Lahir bulan Juli. Di bulan Juli ini kutukannya berkata, hidupmu seperti kem perang. Kalau kita tentara Kristus bagus. Tapi kem perang artinya hidupmu selalu tegang, waspada yang daging sekali, isinya berantem dan tidak ada shalom. Saudara, kalau Anda tinggal dalam rumah tangga, keluarga yang isinya itu setiap saat raungan sirine dan bom meledak. Orang-orang mencet tombol, istri meledak tiap 3 menit. Patahkan itu saudara. No more kem perang. Ada shalom atas kehidupan kita. Amen. Ada shalom. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita punya kebenaran, kita hidup dalam kebenaran. Dan harus tumbuh damai sejahtera. Tidak ada ribut di dalam rumah tangga. Yang ada shalom dan berkat Tuhan. Mari dengan kuat bahasa roh. Syata karabata syakarabata kasikarala mata kaya raba. Kiara sikarana mata kursik. Kiara lama ya sekere. Di dalam nama Yesus Kristus, kami putuskan semua ikatan yang dari iblis dan dunia. Yang selalu menawan roh, hati, pikiran, perasaan, kehendak, emosi daging kami. Baik di alam sadar atau bawah sadar kami. Dan yang selalu berusaha menarik atau membuat kami dengan mudahnya selalu menukar Tuhan.
dan tidak tahu mana yang precious, yang dari Tuhan dan yang bukan. Yes. Kami kebaskan dan redakan dengan shalom dan bungkus dengan hati Bapa. Ya. Semua perasaan tidak aman, perasaan tidak dicintai dan tidak diterima. Semua kemarahan, dendam, keributan, semua perang di dalam batin, di dalam nama Yesus reda. Sudah ditetapkan dan dijamin dengan darah anak domba bahwa hidup, hati, cinta, gelora, seluruh nafsu kami, seluruh panca indera kami, setiap nafas dan sel di dalam kami hanya mengabdi pada satu nama, yaitu Yesus Kristus Raja, dan menjadi tawanan roh Tuhan seumur hidup kami. Tidak ada kelemahan, perasaan, hutang, tuntutan dan keadaan yang bisa menawan kami, karena kami hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus dan berkelimpahan dalam segala hal yang baik. Tidak ada satupun yang dari iblis dan dunia yang bisa menggetarkan hati kami, tidak bisa menawan kami, karena seluruh hidup kami, masa depan, cita-cita, kerinduan, destiny kami adalah milik Kristus, milik kepunyaan Allah, umat kesukaan, dan sudah dimeteraikan sampai toh, sampai semua genap, sampai kita diangkat Tuhan dan bertemu di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Yang lahir bulan Agustus boleh berdiri. Di bulan ini kutukannya adalah kesedihan. Saudara, Alkitab berkata di Matius pasal 5, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bahkan dikatakan orang yang miskin di hadapan Tuhan, dikatakan berbahagialah. Dan kata itu artinya makarios. Kebahagiaan istilahnya hanya level dewa yang bisa menikmati. Itu kebahagiaan yang ilahi. Tapi kalau Anda perhatikan, orang bisa binasa loh karena kesedihan, kata firman Tuhan. Tidak ada kesedihan, kita punya a happy God, Tuhan yang bahagia. Dan umat yang berbahagia, amen. Mari bahasa roh dengan kuat. Syata karapa, shikara lamata karapata karapa. Shikara nama, shikara lamata karapata karapa. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami koyakan dan robek semua kesedihan dalam hati, pikiran, perasaan dalam hidup kami. Kami patahkan dan hancurkan semua panah api kesedihan yang iblis lepaskan dalam hidup kami. Mulai hari ini tidak ada lagi kesedihan yang disebabkan oleh apapun terjadi dalam hidup kami. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah menggantikan setiap kesedihan dengan sukacita dan kegirangan, bahkan kemenangan. Seperti ada tertulis, Tuhan adalah sumber sukacitaku. Kepadanya aku selalu bersyukur dan menguatkan kepercayaanku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka tidak ada lagi sakit penyakit yang dapat hinggap di dalam tubuh kami. Sukacita di dalam Tuhan menggenapkan semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Semua kutuk kematian dan kegagalan anak sulung dibatalkan dan dihabisi. Selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi tuntutan iblis atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Amin, amin, amin. Amin. Sekarang yang lahir bulan September berdiri. Kutukannya adalah Anda menjadi pertapa. Alkitab berkata begini, ini pertapa itu siapa? Orang yang menyendiri. Tapi Amsal berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Susah mendengar nasihat orang lain. Suka maunya sendiri dan menyendiri dengan kemarahan. Kita patahkan dalam nama Yesus. Anda kalau baca Alkitab, raja-raja, para pemimpin yang kena dengan roh kemarahan, ujungnya dia jatuh. Kita bukan orang pemarah, kita orang yang ramah, dan kita memberkati banyak orang. Mari doa dengan kuat dalam bahasa roh. Syata karaba shikara ramata shikara kaya sikiara lapa karalata kaya sikiara lapa rata kaya se. Kami berkatakan Tuhan, kami koyakan cara pikir kami yang lama. Setiap
cara pikir kami yang aneh. Kami berkatakan Tuhan, kami koyakkan setiap cara pikir kami yang lama. Dalam nama Kami Yesus. terima Tuhan pikiran Kristus. Kami berkatakan, kami yang lahir di bulan September adalah orang-orang yang mau dididik, adalah orang-orang yang mau mendengar, punya telinga yang mau mendengar, memiliki hati seperti murid yang mau terus untuk dididik sampai garis akhir. Kami berkatakan Tuhan, kami yang lahir di bulan September tidak ada pemotongan destiny dalam hidup kami. Kami berkatakan kami akan finish strong sampai garis akhir. Kami berkatakan kami memiliki ketenangan, kami memiliki cool spirit, kami memiliki kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah sendiri yang menjamin kami untuk menyelesaikan destiny kami sampai garis akhir. Finish strong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang yang lahir bulan Oktober, silahkan berdiri. Di bulan ini kutukannya adalah kelaparan. Kalau secara jasmani itu kemiskinan. Secara jiwa itu butuh sesuatu untuk jiwamu dari orang lain. Ada orang-orang yang butuh kasih, butuh perhatian, kesepian seringkali, lonely, merasa sendiri, tidak ada orang lain. Ada yang kurang terus di jiwa kita. Dan di roh seringkali engkau tidak bisa terima makanan baik dari firman, dari roh. Anda hanya bisa terima dari egomu sendiri. Dan orang yang kelaparan ini toh ujungnya akan binasa. Tapi Tuhan datang memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Di roh, di jiwa, di tubuh kita terima kelimpahan dari Tuhan dan bukan kelaparan. Mari doa dengan kuat dengan bahasa roh. Syata karapa sikarala mata karala mata kaya mata syakarata sokoroto hikarapata syakarapa papa sheke. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata kutuk bulan Oktober, kami berkata sudah tidak ada lagi kelaparan jasmani dan rohani. Berhenti dengan semua keinginan untuk dikasihi, mencari-cari dari tempat yang salah. Kami putuskan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penyesatan, suara-suara negatif, perasaan yang kosong, bahwa tidak dikasihi, tidak ada kasih, kami patahkan, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kasih yang berlimpah, cintanya yang berlimpah. Karena kami adalah penyalur-penyalur kasih Tuhan. Kasih itu sudah penuh, bahkan melimpah dalam hidup kami. Roh kemiskinan, kelaparan tidak lagi bisa menjamah kami. Kami sudah diputuskan dalam hidup kami. Destiny kami adalah memberi makan, berkelimpahan di segala bidang. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata, barang siapa minum air itu, ia tidak akan haus dan lapar lagi. Kami jadi orang-orang yang selalu mengalirkan yang dari Tuhan, penuh kelimpahan, jasmani rohani yang baik. Destiny kami memberi makan bangsa-bangsa, jasmani dan rohani. Amin, amin, amin. Sekarang yang lahir bulan November berdiri. Bulan ini kutukannya adalah kegilaan dan kita patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada kegilaan, kita waras dalam Kristus Yesus. Amen. Dan seringkali ada suara-suara apapun yang membuat jiwa jadi labil, goncang dengan segala yang sesuatu tidak make sure dengan semuanya. Dan itu banyak sampai Saul, sampai ujungnya kerasukan. Anda dan saya bukan orang yang gila. Kita orang yang dikontrol oleh kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak ada kegilaan dalam hidup kami. Kita orang-orang yang waras dalam Kristus Yesus. Bergerak dalam ketepatan Tuhan. Mari bahasa roh yang kuat. Syata karapa sikarala bataka sikarala bataka dorala bataka. Hegalana sientoina kaina sekona koinama. Nekalana sientai nekerene sikaidama. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegilaan yang bisa melanda setiap kami. Hanya yang daripada Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap suara yang bukan dari Tuhan dikebaskan dari hidup kami. Dikebaskan dari telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat membedakan apa yang menjadi suara Roh Kudus. Kami dapat mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Tidak ada roh yang dapat merasuki hidup kami.
selain yang daripada Tuhan. Hanya Roh Kudus, hanya Roh yang daripada Tuhan yang dapat tinggal dan menguasai kehidupan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap penglihatan yang bukan dari Tuhan, setiap suara yang bukan dari Tuhan, setiap pikiran yang bukan dari Tuhan sudah dilenyapkan. Hanya yang dari Tuhan yang boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Kami melakukan, kami bertindak, kami melakukan setiap hal oleh karena Roh Tuhan yang memimpin dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan. Yesus. Terakhir yang lahir bulan Desember, tolong berdiri. Dan kutuknya berkata adalah itu kotak Pandora dan kiamat. Apa itu kotak Pandora? Kotak yang kalau Anda buka, neraka tumpah, saudara. Itu ada orang-orang yang sebetulnya tidak boleh Anda buka sesuatu. Tidak boleh Anda sentuh itu, tapi toh Anda sentuh, Anda buka, ketika engkau buka, bukan baik. Problem masalah kayak neraka tumpah. Siapa itu di Alkitab? Ham. Satu hari setelah air bah, Nuh bertani, dia tanam anggur. Dan hari itu dia minum anggur. Dan dia mabuk di dalam kemahnya. Ham masuk dan lihat ayahnya telanjang. Dia keluar dan dia cerita ke saudara-saudaranya. Dia buka aib ayahnya. Dia buka kelemahan bapaknya. Tanpa dia tahu, dia buka kotak Pandora. Dua saudaranya, Sem dan Yafet, mendengar itu. Alkitab berkata, mereka ambil kain, mereka bentangkan, mereka jalan mundur, supaya tidak melihat ketelanjangan ayahnya, dan ditutupi. Satu kali, Nuh sadar dari mabuknya, dan dia dengar apa yang anak-anaknya lakukan. Ngutuk, saudara. Dan yang dikutuk bukan hanya Ham, tapi keturunannya. Kalau Anda membaca dari semua cerita bangsa-bangsa, ada begitu banyak yang hancur sampai dengan hari ini karena kutukan itu. Saudara, biarkan kalau Anda diminta simpan sesuatu, simpan dengan baik. Jangan buka kalau itu bukanya tidak dengan kunci-kunci kerajaan surga. Hanya buka dengan yang dari Tuhan, yang dari yang lain jangan dibuka. Banyak orang hari ini, dengan gampang Anda cerita hamba Tuhan lain, Anda ngomong si A, ngomong si B, Anda buka sebuah kotak. Dan berapa banyak orang yang hidupnya hancur, dia buka kotak Pandora, dan kemudian jadi kiamat. Tapi hari ini, kita umat yang berbeda, tidak ada lagi kutuk seperti itu. Tidak ada lagi, yang ada kita hanya diberi Tuhan, kunci-kunci kerajaan surga. Dan hanya dengan kunci itu kita buka, dan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Doa dengan kuat dalam bahasa rosyata dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan semua yang lahir bulan Desember dipatahkan kutuk-kutuk kelahiran bulan Desember. Tidak ada lagi pembuat masalah dan pembuat kekacauan. Yang ada hanya penundukan diri dan keteraturan. Tidak ada lagi pola hidup yang kacau. Yang ada hanya keseimbangan dalam tubuh, jiwa dan roh. Dalam nama Tuhan Yesus, semua keliaran, semua yang tidak terkendali menjadi terkendali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi kekacauan di dalam semesta. Semua menjadi teratur dan harmoni dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Sekarang semua berdiri sama-sama. Saudara, mari kita nikmati dan terima blessing dan berkat Tuhan. Sebelum selesai, kalau Anda ingin rekamannya, Anda bisa dapatkan di depan sana dengan judul Perang Bintang. Teman-teman Mahanaim akan buat tur ke Israel bulan Oktober. Kalau Anda mau bergabung, Anda bisa hubungi mereka. 13 September ada KKR untuk anak-anak muda di Hananel. Anda juga semua diundang, akan dibagi selebarannya juga supaya Anda mengerti. Pak Hengki akan jadi pembicara, ada singer Bob Fitz akan menyanyi, dan beberapa hamba Tuhan lagi akan ikut melayani. Saudara, besok adalah hari Rabu.
Hari ketiga kita siapkan hati lebih lagi supaya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami terima meterai pembebasan dari Tuhan. Tidak ada kutuk atas kehidupan kami. Selesai hari ini dalam nama Yesus. Tidak ada meterai setan yang berlaku buat kami. Kami punya meterai darah Yesus Kristus. Maka kami hidup di bawah anugerah dan dalam cover darah Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapak, memintakan blessing buat anak-anakmu. Engkau diberkati Tuhan dengan semua yang terbaik. Kami pulang dengan shalom Tuhan atas hidup kami. Siapkan kami untuk besok, karena kami tahu Tuhan memberkati kami lebih lagi. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami.